sehingga hampir setiap semester itu muncul. Kalau dulu lain, jadi misalnya mata kuliahnya mata kuliah pilihannya semester 5 muncul, kemudian semester 6-nya tidak muncul dia. Tapi kalau sekarang hampir setiap semester muncul, sehingga jadwal atau mengatur jadwalnya sangat agak susah sekali ya. Dimohon dipahami itu, seperti saya katakan, saya akan mengisi 3 kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Prof. Retno begitu. Kemudian saya minta waktu 1 kali untuk melakukan evaluasi. Jadi UTS. Dan UTS yang saya berikan itu adalah multiple choice. Jadi saya akan beli link lewat Google Form. Google Form. Jadi lewat Google Form nanti saya berikan, kemudian silakan adik-adik nanti ini. Kemudian materinya, jadi di samping materi yang ada di slide, juga ada beberapa materi yang mungkin juga pada saat saya menjelaskan itu juga keluar. Karena saya biasanya setelah saya kuliah itu saya berikan saya buat soal biasanya. Dibuat soal, kemudian itu juga masuk ke dalam ini materi-materi UTS nanti. Jadi bisa dipahami adik-adik ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti adik ketahui ya, mungkin adik sudah sudah kenal begitu atau sudah tahu nama saya. Jadi nama saya adalah Bagus Gede Darmiaso ya. Saya sebenarnya sudah menjadi tenaga pengajar tahun sekitar 94-95 lah. Jadi cukup lumayan, semenjak Farmasi berdiri saya sudah ikut mengampu mata kuliah ini. Kemudian termasuk juga kemarin juga mengampu imunologi begitu bersama dengan Bu Chandra, karena imunologi sudah ada dosennya. Jadi dosennya tuh beberapa materi sudah diambil begitu, sehingga saya mengundurkan diri dari mata kuliah imunologi. Nah, kemudian untuk hari ini, jadi hari ini saya akan banyak menyinggung tentang jamur dulu ya. Jadi jamur, karena sebelum kita menyinggung toksin ya kita harus tahu dulu jamur itu, apa itu jamur, apa itu fungi, apa itu cendawan begitu. Kemudian paling tidak tahulah kalian adik, karena juga ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur. Seperti misalnya ada 3 genus itu, nanti kita coba singgung itu sedikit ya, terkait dengan penyakit-penyakit patogen yang menyerang pada manusia terkait dengan jamur. Kemudian untuk bakteri, jadi untuk bakteri barangkali sudah banyak disinggung, bahkan kalau tidak salah dari materi praktikumnya saya lihat sudah banyak disinggung tentang morfologi bakteri begitu. Kemudian yang perlu dipahami adik-adik itu kelompok fungi atau apa itu kelompok bakteri, kemudian apa itu virus, ya itu harus dipahami dulu. Jadi mikroba itu. Sedangkan kalau bakteri sudah banyak disinggung ya, jadi saya tidak akan menyinggung banyak. Mungkin secara garis besar saya dulu, jadi bahwa mikroba itu ada 2 kelompok, jadi kelompok prokariot dan eukariot mungkin sudah dijelaskan ini. Kemudian kelompok prokariot itu apa saja, kemudian di mana letak perbedaan harus dipahami itu dulu. Karena itu terkait dengan kalau adik-adik di farmasi itu terkait dengan uji toksisitas nanti. Dalam kaitnya merancang atau memformulasi suatu obat yang terkait dengan kemampuannya dalam membunuh mikroba itu. Jadi kalau tidak tahu strukturnya ya apa yang mau dilakukan atau apa yang ditargetkan dalam kait dengan membuat obat itu. Nah, katakanlah bahwa pada bakteri, kalau dia sebagai prokariot, jadi tentu harus tahu juga ininya komponen-komponen selnya, sudah dijelaskan barangkali itu. Bahwa kalau pada prokariot, kalau dilihat secara garis besarnya bahwa dia itu tidak memiliki membran inti kan begitu, jadi kromosomnya tersebar di sitoplasma. Sedangkan kalau eukariot ada membran pembatasnya, jadi kromosomnya. Kemudian yang membedakan lagi itu adalah pada dinding sel barangkali. Jadi pada sel bakteri, jadi dindingnya itu ada peptidoglikan namanya ya, yang terdiri dari komponen N-asetilglukosamin dan N-asetilmoramed.
Nah, itu ya, jadi ada ikatan crosslink di sana yang menyusun itu. Kemudian berdasarkan dinding sel itu juga ada kelompok bakteri. Jadi kelompok bakteri gram positif dan gram negatif gitu ya. Jadi gram positif dan gram negatif. Nah, kalau kelompok gram positif bagaimana dinding selnya, strukturnya bagaimana, sedangkan gram negatif bagaimana. Sedangkan kalau dilihat dari secara keseluruhan bahwa dinding sel pada gram positif itu kan apa namanya peptidikannya lebih tebal dibandingkan dengan kandungan lipidnya. Kemudian kalau pada gram negatif bahwa kandungan lipidnya lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan gininya peptidoglikannya. Nah itu ya, jadi ada dua lapis di sana. Kemudian ada lipopolisakarida juga, kemudian itu salah satu gininya. Kemudian dilihat dari sedimen ribosomnya juga. Jadi kalau pada prokariot kan ya berapa 70S ya, 70S spermak gitu. Kemudian kalau eukariot jamur sudah 80S, nah itu bedanya. Sehingga pada saat kita membuat formulasi apa targetnya? Jadi targetnya misalnya dinding selnya begitu. Jadi dia seperti mengganggu ikatan crosslink, yaitu ikatan peptidanya itu misalnya. Beta lactam itu misalnya antibiotika bersifat mengandung beta lactam itu misalnya dia berfungsi dalam kaitannya dengan menggagalkan sambungan ikatan peptida dari N-asetilglusamin dan N-asetilmuramed. Itu harus tahu beda. Kemudian termasuk juga nanti kalau pada eukariot seperti jamur itu pada membran selnya itu ada satu struktur yang disebut dengan ergosterol nanti. Nah, itu juga merupakan salah satu target dalam kaitan dengan uji toksisitas atau selektif atau uji selektifnya terhadap targetnya itu. Nah, itu merupakan salah satu ininya yang perlu dipahami ya. Jadi perlu dipahami terkait dengan struktur sel mikroba itu. Kemudian pertumbuhan adik juga harus tahu. Jadi pertumbuhan mikroba jadi bisa kita tumbuhkan secara in vitro begitu ya. Jadi dengan menggunakan media-media barangkali, sedangkan untuk media sudah juga diinformasikan pada praktikum barangkali praktikum secara online ya. Jadi secara online. Dan biasanya karena kondisi pandemik begini ya, jadi terpaksa diadakan praktikum online begitu. Kalau dulu kakak kelas kalian tuh ada beberapa materi mungkin ada praktikum lainnya, jadi langsung ke laboratorium begitu. Tapi saya tidak tahu juga kebijakan dari Kajur Farmasi, saya juga tidak tahu, sehingga tidak dilaksanakan untuk semester ini. Yang jelas karena ini merupakan praktikum ya, jadi praktikum itu ada keterampilan dari mikrobiologi ya, jadi keterampilan bagaimana mengisolasi bakteri, kemudian bagaimana teknik penanaman sampel, kemudian bagaimana menginkubasinya, kemudian bagaimana pewarnaannya nanti. Nah, itu ada skill yang diperlukan dalam kaitan dengan praktikum mikrobiologi. Bagaimana memindahkan isolat begitu ya. Jadi bagaimana isolat dari satu tabung reaksi ke tabung reaksi yang lain, bagaimana caranya. Itu akan keterampilan tangan di sana ini. Nah, itu yang lebih penting sebenarnya. Secara teoritis mungkin kalian bisa baca, begitu kalian bisa lihat di YouTube barangkali, tapi kalau tidak pernah mencoba, saya yakin nanti. Jadi saya yakin terjadi uh, kegagalan barangkali karena tidak familiar dengan menggunakan alat-alat itu. Jadi karena pada saat kita memindahkan isolat itu harus ada api bunsen tuh misalnya. Jadi bunsen harus dibakar, dibilas di atas api bunsen, begitu baru kita lakukan. Dan bagaimana kita bekerja secara aseptik di sana. Sehingga kalau misalnya itu terjadi kesalahan dalam kaitan dengan praktikum misalnya, ya tentu juga hasilnya akan salah dia. Jadi diagnosisnya juga bisa akan salah dia. Nah, itu sering dialami oleh adik-adik mahasiswa ya. Jadi misalnya terjadi kontaminasi sehingga data yang didapat itu bukan merupakan data pada sampel ya, jadi mikroba pada sampel, melainkan terdapat pada ini karena ada kontaminasi begitu. Jadi kontaminasi pada saat mengerjakan, karena yang kita ini kan tidak kelihatan secara kasat mata, tidak kelihatan mikrobanya, tapi dia ada. Nah, pada saat praktikum mungkin kalian bisa membuktikan misalnya dengan menaruh media agar begitu pada
pada atau di atas meja atau ruang praktikum begitu. Kemudian setelah 5 menit ditutup, kemudian diinkubasi, besoknya sudah ada pertumbuhan mikroba. Itu sudah salah satu membuktikan bahwa di lingkungan kita juga penuh mikroba. Jadi mikroba apakah itu virus, apakah itu bakteri, apakah itu jamur. Itu ya. Jadi saya tidak banyak tentang pendahuluan, ya. Jadi saya share kontennya dulu tentang pengenalan jamur dulu ya. Jadi pengenalan jamur sebelum kita masuk ke materi mikotoksin. Bisa dilihat, Dek. Terlihat, Bapak. Ya, oke. Nah, untuk materi mikotoksin ya, jadi harus dikenali dulu dengan kalau dilihat dari kata mikotoksin kan jamur penghasil toksin kan begitu ya. Jadi toksin yang berasal dari jamur kan begitu. Tapi kalau tidak memahami tentang fungi atau bagaimana mekanisme penghasilan toksin ya nanti agak susah kita melihat bagaimana kemampuan daripada jamur itu. Nah, fungi kadang-kadang banyak istilah ya. Jadi istilahnya ada cendawan, kemudian ada jamur kan begitu. Jadi sebenarnya ini pengertiannya sama. Jadi tergantung daripada konteksnya. Karena kemarin waktu ada seminar yang dilaksanakan oleh Miko Ina, itu penamaannya memang agak susah. Karena apa? Karena misalnya kalau orang kena penyakit fungi begitu, maka dibilang penyakit cendawan tuh misalnya. Paling di jamuran, dibilang penyakit jamuran gitu misalnya. Nah, sesuai dengan konteksnya. Jadi fungi itu atau cendawan atau jamur cuma istilah saja ya, jadi istilah saja. Di mana konteksnya kalau misalnya jamur-jamur tingkat tinggi, misalnya kalau Basidiomycetes ya, mungkin lebih tepat digunakan cendawan tingkat tinggi atau cendawan ya. Jadi sering kalian lihat misalnya ada kayu yang membusuk, kemudian ada ditumbuhi oleh jamur barangkali, nah itu lebih tepat dibilang cendawan misalnya. Kalau misalnya ada jamur yang tumbuh pada tubuh manusia, ya mungkin tidak tepat digunakan cendawan, ya mungkin tepat jamur ya itu misalnya ya. Uh, nah ini kalau kita kelompokkan dia itu ada bentuk bentuk filamen dan ada juga bentuk sel tunggal. Jadi kalau sel tunggal ya sering kita sebut dengan kamir begitu. Sedangkan kalau berbentuk filamen dia sering disebut dengan kapang. Kemudian ada istilah yang lain juga, ada yeast, kemudian ada ragi. Ini sering kalian dengar ini. Jadi yeast misalnya ragi roti atau yeast itu yeast Saccharomyces cerevisiae ya, jadi sama dengan kamir dia, jadi sel tunggal ya. Sedangkan kalau pada ragi, nah ragi ini kan setelah dianalisis ternyata pada ragi ini seperti ragi tape itu ada beberapa mikroba di sana. Jadi ada beberapa mikroba, ada bakteri, kemudian ada kapang, juga ada kamirnya di sana. Makanya kalau kalian lihat pada proses fermentasi tape begitu, maka yang bekerja pertama itu adalah kapangnya dulu. Jadi dia akan menghasilkan enzim-enzim untuk memecah polisakarida menjadi gula-gula sederhana seperti misalnya glukosa yang baru dimanfaatkan oleh kamir nanti. Jadi dimanfaatkan oleh kamir, kemudian kamir akan menghasilkan etanol begitu. Kemudian kalau dilanjutkan lagi fermentasinya mungkin akan terjadi rasa yang asam. Itu udah bekerjanya bakteri-bakteri penghasil asam misalnya. Nah itu ya, jadi pada ragi itu ada beberapa mikroba yang ada di sana, itu ada kapang, ada kamir, kemudian ada bakteri juga. Nah semua daripada ilmu yang menyangkut tentang mempelajari tentang cendawan ini dengan mikologi. Nah jadi mikologi ya. Kemudian bagaimana peran fungi terhadap kita, terhadap manusia misalnya. Jadi ada yang menguntungkan, jadi ada juga yang merugikan. Ya, jadi ada yang merugikan, kemudian ada yang menguntungkan. Nah, menguntungkan misalnya banyak digunakan dalam kaitan fermentasi begitu. Jadi baik alkoholik dan non alkoholik. Jadi bisa menghasilkan alkohol, juga bisa menghasilkan alkohol misalnya dalam hal dengan pembuatan tempe, pembuatan
apa namanya kecap, kemudian banyak produk-produk tradisional yang mungkin menggunakan pemanfaatan jamur ataupun kamir ini. Nah ini untuk yang menguntungkan ini memang tidak kita gini kan ya, lebih banyak seperti misalnya Saccharomyces kan ya. Saccharomyces kan dia bisa dalam kaitannya dengan proses kehidupannya dia bisa bersifat anaerobik dan juga bisa bersifat aerofilik. Jadi artinya bisa dia memanfaatkan oksigen untuk pertumbuhannya. Nah, kemudian juga bisa dia dalam kondisi-kondisi anaerobik. Nah, itu dua sifat yang dimiliki. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan produk fermentasi, nah tentu kalau kita menggunakan Saccharomyces sebagai starternya, ya tentu harus kita tahu kondisi bagaimana yang harus kita siapkan begitu. Nah, itu misalnya kalau kita alkoholik ya tentu kondisi-kondisi yang anaerob yang kita ginikan. Kondisi kan karena pada saat proses glikolisis itu menghasilkan asam piruvat dan asam piruvat itu akan digunakan sebagai sumber untuk menghasilkan atau setelah dipecah menghasilkan etanol ataupun asam-asam nanti begitu. Sedangkan kalau misalnya secara aerobik dia jadi ada udaranya sedikit, nah itu biasanya dalam kaitannya bagaimana kita memperbanyak massa sel daripada Saccharomyces cerevisiae. Karena apa? Pada kondisi-kondisi aerobik di mana eh, banyak energi dihasilkan berupa ATP begitu. Nah, ATP ini digunakan dalam kaitan pembelahan sel atau pembentukan sel-sel baru begitu. Nah, itu harus dipahami betul dalam kaitan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah, mungkin juga ditanya, misalnya kalau bakteri-bakteri obligat bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Kenapa dia bakteri-bakteri obligat itu anaerob obligat itu tidak bisa ditumbuhkan pada suasana yang aerobik. Jadi tidak bisa ditumbuhkan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Atau saya tunjuk ya? Kenapa pada bakteri-bakteri mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Retno terkait dengan pertumbuhan bakteri bahwa bakteri itu ada yang bersifat aerob, kemudian ada bersifat aerob fakultatif, barangkali ada juga yang bersifat anaerob obligat misalnya. Kemudian pada kondisi-kondisi aerob atau anaerob obligat, bakteri-bakteri yang bersifat itu tidak bisa tumbuh pada kondisi aerob begitu, yang ada oksigennya. Kenapa kira-kira itu? Ada yang bisa menjawab? Ini ada namanya Nikade Ayu Suci. Bisa menjawab Nikade Ayu Suci. Halo? Nikade Ayu Suci bisa menjawab kenapa bakteri-bakteri yang bersifat anaerob obligat tidak bisa tumbuhkan pada suasana aerob. Eh, izin Bapak. Ya, Baik. Menurut saya, mohon maaf jika salah sebelumnya, Bapak. ya ada apa? Nanti saja. Ya, artinya tidak masalah kalau salah kita perbaiki. Ya, Mohon maaf, Bapak. Apakah mungkin itu disebabkan karena dia itu tidak perlu terhadap oksigen, Pak? ya memang tidak perlu oksigen, tetapi kalau ada oksigen apa gininya? Artinya mekanisme apa yang dia tidak punya gitu loh. Misalnya kalau bakteri-bakteri anggaplah bakteri-bakteri pada ruminansia itu misalnya. Jadi dia kan banyak bakteri-bakteri bersifat anaerob obligat dia di sana. Kemudian termasuk juga lactobacillus barangkali. Nah, itu juga tidak bisa tumbuhkan ini gitu loh. Jadi memang dia tidak perlu oksigen dia, tapi kalau di lingkungan oksigen ada dia mati dia itu tidak bisa tumbuh.
secara mekanisme. Nah, nanti mungkin banyak karena ini juga harus dasar-dasar sekali ya, jadi saya tidak tahu ada perubahan materi ini di farmasi, jadi sudah mengarah ke penyakit sama dengan gangrena itu misalnya tuh. Kalau itu kan biasanya kalau luka gangrena disebabkan oleh Clostridium ya, Clostridium gangrena ya. Clostridium jadi dia bersifat anaerob obligat ya, sehingga dia melakukan fermentasi pada luka kita begitu, yang menyebabkan gangrena, menyebabkan melepuk dia, artinya menggelembung jaringan gini gitu loh. Karena kondisinya di sana kondisi anaerob dia. Nah, itu misalnya. Jadi itu kalau di mikrobiologi ya harus di dasar-dasar dulu. Jadi bagaimana metabolismenya, kemudian bagaimana genetiknya. Apalagi nanti di farmasi itu pelajaran tentang bagaimana mengembangkan antibiotika itu misalnya dengan menggunakan plasmid itu misalnya. Bagaimana memproduksi metabolit sekunder terkait dengan fermentasi itu misalnya. Nah, itu harus dasar-dasarnya, harus bagaimana harus kita tahu ininya pertumbuhan mikrobanya, pada saat kapan kita harus memanen atau pada saat kapan dia mikroba ini menghasilkan metabolit sekunder terkait dengan pembentukan antibiotika itu misalnya. Jadi harus dasar-dasarnya. Jadi pertumbuhan mikroba harus dipahami, itu ada fase adaptasinya, kemudian eksponensial, kemudian stasioner, kemudian masuk kematian, kan begitu. Kemudian termasuk di mana dia menghasilkan metabolisme, apakah dia ada induser dan kaitan dengan pembentukan, biasanya sih ada kondisi yang stres itu misalnya. Itu pada saat stres misalnya pada medium itu pada saat bagaimana. Jadi pada saat mungkin nutrisinya sudah mulai berkurang sehingga dia mulai membentuk metabolit sekunder itu misalnya. Jadi pada fase eksponensial akhir biasanya seperti itu. Nah, itu harus dipahami. Mungkin sudah diberikan oleh Bruno terkait dengan pertumbuhan mikroba ya. Termasuk juga metabolisme mikroba. Nah, sebenarnya itu diberikan mestinya kalau dulu ada angkatan kakak kelas sekalian tuh dulu. Tapi sekarang kalau yang lihat materinya sudah agak bergeser sedikit. Yang jelas bahwa makanya itu connect dengan praktikum nanti. Bagaimana dia menumbuhkan bakteri, kemudian bagaimana melakukan pewarnaan, bagaimana uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotika itu misalnya. Jadi harus tahu juga gininya kenapa dia terhambat begitu. Jadi bagaimana misalnya dipaparkan antibiotika menyebabkan resistensi itu misalnya. Itu biasanya diberikan di materi-materi mikrobiologi. Tapi sekarang agak berubah, saya lihat tuh ada penularan penyakit, ada prinsip-prinsip penularan penyakit misalnya. Tapi yang jelas bisa dipahami di sana untuk dasar-dasar menguasai mikrobiologi ini. Jadi dasar-dasarnya harus dipahami betul ya. Karena mau tidak mau ya adik nanti banyak terlibat dalam kaitannya dengan penyakit infeksi begitu. Jadi harus dasarnya harus tahu. Nah, seperti tadi misalnya ada obligat dan tidak ada yang obligat. Jadi kalau bagaimana yang obligat, anaerob itu muka pada naik. Karena pada saat proses terjadinya ini kalau bakteri-bakteri yang anaerob obligat itu dia tidak mampu menghasilkan enzim dengan peroksidase demustase itu. Jadi pada saat dibentuknya ada oksigen itu akan bentuk H2O2 dia dalam tubuh. Nah, pada bakteri-bakteri yang bersifat anaerob obligat itu tidak bisa memecahkan itu. Nah, itu merupakan toksik dia. Jadi kalau adik mempelajari tentang imunologi, barangkali nanti ada setelah sel difagositosis oleh sel-sel makrofag begitu. Kemudian di sana ada fusi nanti, jadi ada fusi antara sendi susum dengan fagosum, itu ada proses di sana pembentukan peroksida untuk menghancurkan daripada bakteri yang telah diopsonisasi oleh atau telah difagosis oleh sel makrofag itu. Nah, itu harus dipahami ya. Jadi dipahami kenapa bakteri-bakteri yang bersifat anaerob obligat itu tidak bisa tumbuh pada kondisi yang aerob karena dia tidak mampu menghasilkan enzim peroksidase demustase namanya, yang mampu memecah H2O2, di mana H2O2 adalah toksik bagi sel. Jadi kalau itu terbentuk maka sel itu akan mengalami kematian ya. Itu ya. Jadi itu dasar-dasar yang harus dipahami ya. Kemudian ini jadi kalau mengenai jamur ya, jadi ada yang merugikan. Jadi jelas menimbulkan penyakit ini ya. Jadi penyakit ada disebutkan epidermophyton, ada disebutkan microsporum, itu ada beberapa ada beberapa genus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nanti coba kita singgung.
Nah, ini kalau habitat ya jadi ada yang sungai wild yeast ya, kemudian ada juga yang industrial yeast. Kalau wild yeast ini apa yang ya hidupnya liar begitu ya. Jadi bisa di apa di tanah, kemudian di air, di udara, tanaman, hewan, kemudian pada manusia barangkali. Nah, ini kalau pada hewan ya bisa dilihat di apa di ruminansia itu juga bisa lihat. Kemudian dari apa di ini juga bisa dilihat di apa di salipa juga biasanya. Saya pernah mencoba mengisolasi apa Saccharomyces pada salipa sapi itu misalnya. Kemudian pada manusia juga banyak juga. Kalau misalnya kita ingin apa mengisolasi ya mungkin dari tanaman juga bisa, dari udara juga bisa, apalagi dari buah di misalnya apalagi sekarang musim buah ya deh ya. Jadi musim buah apa durian begitu. Jadi coba kalau misalnya duriannya dibungkus dengan apa dengan kantong plastik begitu, kemudian dibiarkan sementara, mesti nanti plastiknya akan mengembang di sana. Jadi akan mengembang. Nah itu menunjukkan bahwa di sana sudah ada aktivitas Saccharomyces semua. Ya, jadi Saccharomyces apa makanya kalau misalnya dilakukan fermentasi barangkali ya mungkin ada bau-bau alkoholnya nanti termasuk di buah wani itu gampang sekali mengisolasi Saccharomyces cerevisiae. Dan peran daripada Saccharomyces sangat banyak ya, di samping untuk apa di samping untuk fermentasi begitu. Sebagai starter bisa juga digunakan dalam kaitan dengan sebagai SCP dia, single cell protein. Jadi kalau adik mempelajari tentang bioteknologi, kita bisa memperbanyak massa sel dari apa dari Saccharomyces ini sebagai sumber N nanti. Makanya kalau di apa kalau di mikro itu ada yeast extract namanya. Jadi kalau kita memformulasi suatu media, kadang-kadang diperlukan adanya yeast extract itu. Jadi sebagai sumber N. Jadi cukup mahal itu ya. Nah, makanya dalam kait dengan industri begitu bagaimana kita memperbanyak massa sel dan bagaimana kita mendapatkan hasil akhir dari apa dari proses fermentasi itu. Nah, harus kondisinya kita tahu ya. Jadi apakah dia kondisi aerob atau anaerob. Dan perlu dipahami bahwa pada kondisi aerob itu setelah apa setelah glikolisis apa menghasilkan asam piruvat itu kan masuk ke sistem siklus Krebs. Kemudian siklus Krebs itu akan dihasilkan beberapa ATP juga di sana, termasuk juga apa apa namanya elektron-elektron. Jadi elektron-elektron itu bisa apa akan melewati semua sistem transport elektron namanya ya. Jadi transport elektron. Kemudian hasil akhir dalam proses respirasi itu maka elektron terakhir yang ditangkap adalah oksigen gitu ya. Jadi elektron itu akan ditangkap oleh oksigen sehingga membentuk H2O. Jadi kenapa dalam sistem sitokrom itu ada karena ada beda potensial di sana antara satu sitokrom dengan sitokrom yang lain. Nah itu ya, jadi ada beberapa elektron dihasilkan di sana. Makanya apa dalam kaitnya dengan jumlah energi yang dihasilkan pada proses respirasi itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan pada proses aerob, anaerob begitu ya. Jadi lebih banyak dihasilkan ATP di sana. Kemudian sifat-sifat kamir ya, jadi ukurannya, jadi ukurannya 1 sampai 50 mikron tuh lebih besar dibandingkan dengan bakteri dia ya. Jadi kalau bakteri sekitar 0,5 mikron ya. Kemudian dinding selnya, nah dinding selnya kalau dilihat itu kitten dia kondisinya yang tersusun oleh kalau tidak salah beta 13 glukan ya, glukan, kemudian beta 16 glukan gitu ya. Dinding sel. Kemudian sitoplasma, kemudian vakuola juga, jadi vakuolanya kadang-kadang mengatur berat jenis daripada atau kondisi mengapung tidak mengapung daripada Saccharomyces cerevisiae ini. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa dia tidak memiliki alat gerak. Jadi alat gerak kalau pada bakteri mungkin disebut dengan flagella, barangkali sudah disinggung oleh Bu Retno sebagai alat geraknya. Kemudian di sana ada fili juga pada bakteri. Kalau fili itu apa beda fili dengan flagella? Masih ada yang tahu deh? Sudah dijelaskan oleh Bu Retno ya? Fili dengan flagella. Apa Izin fungsinya? menjawab, Bapak. Ya, silakan kalau ada yang bisa menjawab. Baik, Pak. Saya izin menjawab.
Saya Asya, NIM 2, Pak. Setahu saya, Firly itu berupa tonjolan panjang yang digunakan bakteri untuk melengket gitu, Pak. Sedangkan kalau flagela adalah alat gerak berupa ekor yang ada pada bakteri, Pak. Ya, Jika salah, Pak. Mohon ya, betul. penjelasan. Jadi kalau jadi Fili itu memang sebenarnya lebih kecil daripada flagella ya. Jadi flagella itu adalah bisa dia peritrik, kemudian ada juga lupotrik, kemudian ada ampitrik juga ya, dari posisi daripada flagella itu sebagai alat gerak dia. Sedangkan kalau Fili dia bisa berfungsi untuk melekat pada substrat, begitu juga bisa dalam kaitan dengan fertilisasi misalnya, jadi ada disebutkan virusek, jadi dia bisa mentransfer genetik dari satu bakteri itu ya. Itu yang ini apa namanya perbedaan trapili dengan virus. Coba saya singgung aja itu ya, nanti biar untuk mengingatkan kalian. Untuk materinya Burno sudah UTS ya? Halo, Belum, Bapak. Belum, belum? Pak. Oh, belum, saya kira sudah. Jadi saya materinya nanti saya khusus sendiri aja ya, karena Google Form ya, nanti Google Form. Kemudian untuk identifikasi ada bentuk bulat, bisa dilihat bentuk-bentuk daripada sel kamir ini. Nah, ini yang lebih penting adalah spesies yang sama memiliki bentuk yang berbeda. Karena apa? Karena mungkin kondisi media, kandungan nutrisinya juga bisa berpengaruh. Biasanya kalau kondisinya sudah mulai menipis, kondisi nutrisinya barangkali dia lebih kurus-kurus dia dibandingkan dengan. Makanya spesies sama memiliki bentuk, atau bisa juga spesies sama memiliki bentuk yang berbeda seperti saya katakan tadi, karena kondisi lingkungan berpengaruh ya. Nah, ini kalau dilihat sel kamir ya, ini ada parent sel, kemudian ada badingnya, ini sungai tunas ya. Jadi kadang-kadang juga dilepaskan ini tunasnya. Maka sisa dari tunas yang lepas ini pada sel induknya itu disebut dengan bud scar namanya. Jadi bud scar, jadi sisa-sisa daripada sel anak yang melepas. Nah, itu disebut dengan bud scar. Jadi kalau misalnya pada Candida albicans biasanya dia ada pseudomycelia dia. Jadi kadang-kadang tunasnya itu masih tetap menempel dia di sel induk begitu, sehingga kelihatan seperti mycelia dia. Nah, itu biasanya dengan pseudomycelia pada Candida albicans. Kemudian kalau dilihat dari reproduksinya, jadi reproduksi daripada kamir begitu. Jadi ada pembelahan, kemudian ada pertunasan. Jadi kalau pembelahan, apa bedanya pembelahan dengan pertunasan? Sudah diberikan oleh Bu Retno tentang pembelahan? Sudah ya. Jadi pembelahan termasuk juga hitung-hitungannya barangkali. Ya, kalau saya kasih soal misalnya satu suspensi bakteri begitu ya, satu media begitu, kita awalnya kita berikan jumlah selnya adalah 10⁻³ atau 3 kali 10⁻³ misalnya. Kemudian kemudian kalau bakteri kan cepat membelah dia ya, dibandingkan dengan kamir lebih cepat membelah. Biasanya dia membelahnya dalam waktu 30 menit ataupun 20 menit misalnya satu sel itu. Nah, misalnya sel mula-mula dalam suatu media kita berikan sel mula-mula misalnya 3 kali 10⁻³ itu misalnya. 3 kali 10⁻³ itu misalnya. Kemudian sel bakteri itu misalnya membelah setiap 20 menit. Gitu ya. Kemudian pertanyaan saya, berapa sel setelah atau masa inkubasi 1 jam? Ada yang bisa jawab? Saya akan catat di sini. Sel mula-mula 3 kali 10⁻³ yang diberikan. Kemudian sel tersebut, atau sel bakteri tersebut, atau sel kamir itu membelah 20 menit. Setiap 20 menit dia membelah begitu. Kemudian pertanyaan saya, berapa masa sel pada masa inkubasi 1 jam? Itu misalnya. Saya menjawab. Saya akan beri nilai ini. Izin menjawab, Bapak. Ya.
Mohon izin mengonfirmasi apakah benar tadi awalnya itu 3 kali 10 pangkat 3, kemudian setiap Ini 20 berapa menit nih? Coba membelah. nih berapa nih? Berapa nih? Berapa? Saya NIM 51, Bapak. 51 ya. Izin mengonfirmasi apakah tadi benar awalnya itu 3 kali 10 pangkat 3, kemudian setiap 20 menit membelah, dan ditanyakan berapa kalau dalam waktu 1 jam seperti itu, Bapak. Iya, betul. Jawabannya 9 kali 10 pangkat 3, Bapak. 9 Mohon maaf, 9 kali 10 pangkat belum 3. belum belum dapat. Oh Belum ya, dapat. maaf Bapak. Terima kasih. 3 kali 10 pangkat 3 kan itu ya. Jadi sel kan kalian sudah mempelajari tentang pembelahan sel oleh bakteri oleh Burtno, oleh Prof. Burtno. Jadi 2 pangkat N kan begitu. Ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 3 kali 2 pangkat N. Kan begitu. N itu berapa? N itu karena dalam 1 jam berarti kan dia membelahnya 3 kali ya. Jadi 3 kali. 20 menit kan 3 kali. Berarti 3 kali 10 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Itu hasilnya. Benar tak? 3 kali Betul, Bapak. 10 pangkat 3 kali 2 pangkat N. Jadi karena dia membelah 3 kali, berarti 2 pangkat N. N-nya kan 3 kali dia setiap 20 jam. Setiap 20 menit. Jadi selama 10 jam berarti kan 3 kali dia membelah. Benar tak? Betul, Ya, Pak. Betul, ya Bapak. itu ya. Jadi dipahami itu terkait dengan pembelahan sel. Jadi bisa saja ini apa yang saya berikan ini bisa keluar nanti itu loh. Terkait dengan pembelahan massa sel ini. Karena ini juga menyangkut pembelahan. Jadi saya bisa modif jadi soalnya di loh. Ya, jadi pahami. Jadi sel mula-mula 3 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita tahu bahwa sel bakteri itu membelah atau sel sakur bisa membelah misalnya 20 menit. Kemudian berapa sel massa sel pada waktu 1 jam gitu. Berapa sel pada waktu 2 jam, berapa sel pada 3 jam itu misalkan bisa dihitung itu berdasarkan rumus itu. Yang penting waktu pembelahan sel itu kita tahu. Ya, jadi apakah 20 menit, apakah 30 menit, apakah 40 menit begitu. Termasuk juga mungkin disinggung di luarnya tentang bentuk-bentuk sel pamir sel-sel bakteri itu ada yang apa mungkin sudah dijelaskan sel ada bentuk kokus kemudian ada bentuk ini nomor berapa nomor 51 ya tadi ya 51 yang penting menjawab gitu ya salah tidak masalah saya akan beli poin juga ya salah tidak masalah ya yang penting masih apa namanya masih saya lihat aktif di ini apa di room ini begitu jangan sampai nanti ditinggal begitu karena saya juga ngontrol yang banyak mahasiswanya 90 begitu makanya saya mungkin panggil begitu kalau misalnya nyaut dalam sekian nah mungkin saya apa kurangi poinnya gitu ya termasuk juga bentuk-bentuk sel tadi jadi sel itu bisa apa sebagai pengetahuan saja bahwa sel bakteri itu kan ada bentuk fokus bentuk batang kemudian kenapa pada variasi kokus itu ada apa ada Diplococcus, ada Streptococcus, kemudian ada Sarcina, kemudian ada Tetrad, kemudian ada Staphylococcus. Nah, itu harus ada pemahaman di sana, ya. Jadi pemahaman kalau misalnya dia kalau pembelahan sel itu awalnya kan satu begitu ya, jadi membelah sel satu bidang misalnya dalam satu bidang bidang mendatar itu misalnya dia akan membentuk Diplococcus ataupun Streptococcus begitu. Tapi kalau dia membelah dua bidang ke mendatar kemudian ke atas biasanya dia membentuk apa 4-4 biasanya jadi 4-4 tapi kalau dia membelah 3 bidang begitu dia akan bentuk tetrat bentuk sarcina dia bentuk kubus dia itu ya bentuk kubus dia itu nah bagaimana dengan pembelahan yang bentuk staphylococcus kalau staphylococcus lah bentuknya pembelahannya sembarangan dia tidak beraturan sehingga dia bentuk seperti buah anggur nah itu harus dasar-dasar atau konsep-konsep di itu harus dipahami ya dipahami terkait dengan apa bentuk-bentuk sel bakteri itu. Nah, kembali ke pembelahan, jadi pembelahan dan petunasan. Jadi kalau pembelahan itu mula-mula sel itu membesar dia. Jadi membesar begitu kemudian
bersamaan dengan itu terjadi replikasi DNA, kemudian bersamaan itu terjadi pembentukan septat ya pada tengah-tengah daripada sel itu, sehingga sel itu kemudian bentuk sedar, kemudian kalau sudah sudah fix dia akan bisa membelah dia. Jadi membelah dari satu sel menjadi dua sel, kemudian dari dua sel menjadi 4 sel, jadi 2 pangkat N dia. Nah, itu pembelahan. Kalau pertunasan, ya pertunasan jadi sel itu mula-mula terjadi penipisan pada ujung ininya, pada ujung atau pada bagian dinding selnya begitu. Kemudian pada terjadi penipisan dinding sel, kemudian dia akan membentuk gelembung dia di sana pada bagian yang tipis itu. Sel itu akan membelah, bersamaan itu juga terjadi replikasi DNA begitu. Kemudian bersamaan dengan itu juga terjadi pembentukan komponen-komponen yang lain daripada sel, kemudian dia akan misah. Dan tergantung daripada pertunasan itu. Kalau misalnya pertunasan selnya masih menetap, berarti dia akan menempel pada sel induknya. Jadi terlepas, maka dia akan menjadi juga sel yang baru begitu ya. Jadi menurut sel baru, kemudian yang sudah lengkap dengan gininya, sehingga dia bisa juga membelah berikutnya begitu. Tapi kalau dia masih menempel begitu, maka dia akan membentuk pseudomycelia namanya. Pseudomycelia seperti misalnya pada Candida albicans atau pseudomycelium. Nah, ini pertunasan ada yang unipolar, ada bipolar. Kalau unipolar ya satu pada bagian sel, kalau bipolar ada 2, multipolar itu banyak sel di dalam banyak tunas di dalam selnya itu atau di selnya. Nah, ini ada kamir palsu, jadi hanya berkembang biak secara aseksual saja. Jadi kalau ada yang kamir sebenarnya, berarti dia bisa berkembang biak baik secara seksual maupun secara aseksual. Tapi kalau secara aseksual saja, maka dia sudah kamir palsu itu. Itu disebutkan ya, jadi disebutkan. Nah, kalau kamir secara seksual biasanya membentuk askus, coba kita itu salah satu kantung begitu ya, di mana dalam kantung itu ada sporanya. Kemudian sifat-sifat koloni kamir, nah ini cara mengidentifikasi. Jadi bisa dilihat dari bentuknya, ukurannya, kuda halus. Kalau saya sih bisa melihat dari baunya sudah bisa. Kalau misalnya biasanya ada bau-bau tape begitu, nah itu sudah saya yakini bahwa di sana ada kelompok kamir di sana. Jadi ada fermentasi di sana. Biasanya terkait dengan mengidentifikasi ini secara konvensional biasanya kita lihat bentuk ya, ukurannya. Tetapi secara molekuler juga bisa. Ya, jadi secara molekuler dalam kait dengan mengidentifikasi jamur ataupun kamir, yaitu dengan menggunakan kalau pada bakteri kan menggunakan S16S RNA ya. Jadi RNA 16S RNA. Tapi kalau pada jamur atau pada kamir itu menggunakan 18 sRNA ya. Jadi 18 sRNA-nya biasanya untuk jamur ataupun kamir ya biasanya itu terkait dengan ITS dia, ITS internal transcript species ya. Jadi kalau daerah-daerahnya ada ITS internal transcript species 1, ada juga ITS 2. Nah, jadi kenapa di daerah di sini? Karena di daerah sini ada gen-gen yang bersifat konvensional, gen-gen yang bersifat variatif, dan ada gen yang konservatif. Jadi konservatif dan ada gen-gen yang bersifat variatif. Konservatif, gen-gen yang dipertahankan. Kalau variatif, nah tergantung daripada lingkungan. Itu berubah gininya, variasi itu urutan DNA-nya. Nah, itu biasanya untuk kamir ataupun kapang itu menggunakan daerah ITS namanya, internal transcript species 1 dan internal transcript species 2. Di mana ITS ini biasanya terletak pada 18 SR RNA atau DNA dengan 5.8 sRDNA. Itu disebutkan antara 18 sRNA dengan 5.8 sRNA itu disebut ITS 1 ya. Kemudian daerah daerah 5.8 sRNA dengan 28 sRNA ini disebut ITS 2 dia. Nah, itu ya. Jadi pada daerah-daerah gen ITS 1 dan ITS 2 ini merupakan daerah-daerah yang gen-gen yang konservatif dan ada juga gen-gen yang variatif di sana. Nah, itu secara molekuler untuk mengidentifikasi molekul atau identifikasi jamur atau kamir ya. Jadi DNA-nya bisa dilihat, jadi sekuens DNA-nya. Sedangkan kalau yang saya jelaskan ini adalah
mengidentifikasi secara konvensional dengan melihat bentuknya, jadi bentuk koloninya, ukurannya, kemudian berat mungkin tidak begitu kita lakukan, kemudian kehalusannya barangkali teksturnya dan sebagainya. Ya, termasuk juga warna. Ini adalah salah satu cara mengidentifikasi jamur-jamur ataupun kamir yang bersifat mikroskopis. Ya, jadi salah satu. Nah, ini untuk menumbuhkan secara kalau kita sudah memurnikan ya kita tumbuhkan pada media miring begitu. Kemudian kita bisa simpan di kulkas, yaitu paling tidak lamanya bisa bertahan 3 minggu sampai 4 minggu lah. Tapi kalau ingin menyimpan lebih lama ya bisa kandidat jamur ini kita simpan di gliserol 20%. Pada freezer kita simpan ya, jadi freezer sehingga bisa disimpan bertahan sampai 1 sampai 2 tahun lah. Dalam kaitan dengan bagaimana kita menyimpan isolat-isolat yang kita dapatkan ini. Kemudian kalau sifat fisiologis kamir ya, ini ya dapat hidup pada AWI yang rendah, jadi 0,62 sampai 0,65, normalnya pada AWI 0,8. Jadi ini salah satu bagaimana kita misalnya kalau ada kamir-kamir yang menyebabkan kerusakan makanan atau menyebabkan penyakit barangkali ya salah satu kita bisa tentukan tentang konsentrasi ataupun kadar air daripada substratnya. Kemudian temperatur juga, jadi ada yang maksimum, kemudian optimum dan ada minimum. Sama kayak bakteri juga ya. Jadi kalau dilihat ada yang termofilik, kemudian ada yang mesofilik, kemudian ada yang psikofilik itu misalnya. Itu bisa kita lihat. Makanya harus tahu kita gini yang sifat-sifat hidupnya pada temperatur berapa dia optimum hidupnya. Jangan sampai nanti dia hidupnya pada kondisi yang anggaplah misalnya 27 itu misalnya, kalian inkubasi pada kondisi 10 itu misalnya 10 derajat itu misalnya, makanya kita tidak akan mendapatkan pertumbuhan maksimum daripada bakteri yang kita inkubasi itu. Kemudian untuk kebutuhan oksigen ya ada yang bersifat aerofakultatif, jadi sudah saya singgung. Kemudian ada yang membutuhkan oksigen ya. Kemudian juga derajat keasaman. Jadi derajat keasaman pH. Nah, ini juga menentukan dalam kaitan pertumbuhan mikroba. Kenapa derajat keasaman? Ya tentu terkait dengan aktivitas enzim. Kalau kalian pelajari metabolisme mikroba ya. Jadi bahwa aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh, di samping dipengaruhi oleh substrat, suhu, kemudian juga dipengaruhi oleh derajat keasaman. Jadi aktivitas enzim. Kemudian kebutuhan nutrisi ya ini ada gula-gula, sungai-sungai nitrogen, kemudian amonia juga diperlukan, kemudian udah anorganik ya, jadi urea. Ya, itu juga bisa di. Nah, kamir dapat menghasilkan enzim proteolitik dan lipolitik. Nah, tentunya dalam kaitannya dengan kemampuan dia untuk mendapatkan N ini. Jadi kalau dia dalam kaitannya dengan pertumbuhannya, jadi juga membutuhkan unsur N ya. Jika kalau misalnya dalam media itu ada proteinnya, berarti dia memiliki kemampuan untuk memecah protein itu. Termasuk juga lipolitik, jadi lemaknya. Kemudian kebutuhan lain seperti sulfur, belerang diambil dari sulfat dan bisa juga diambil dari sistin dan metionin. Nah, itu ya, jadi asam amino ini yang mengandung gugus S dia. Jadi gugus S ya. Jadi kalau saya tanya misalnya kenapa misalnya daging daging begitu, daging segar kemudian kita simpan di suhu kamar dalam waktu 3 hari barangkali sudah ada bau menyengat dibandingkan dengan kalian menyimpan karbohidrat begitu tidak ada bau menyengat. Apa sebabnya kira-kira? Ada yang tahu? Nah, salah satunya ini ya, jadi salah satunya adalah pada asam amino ini mengandung gugus S dia, jadi S. Sehingga pada saat dia dipecah begitu akan menghasilkan H2S yang baunya sangat menyengat. Nah, itu ya. Jadi sehingga pada saat kita menyimpan daging pada kondisi tertentu biasanya dalam waktu singkat sudah baunya menyengat. Nah, ini sebabkan adanya salah satu pada asam amino. Jadi protein itu kan disusun oleh asam amino ya. Nah, dalam asam amino itu ada gugus S
yang dilepaskan sehingga ditangkap membentuk berikat dengan H berarti H2S dan sehingga menimbulkan bau yang tidak bagus begitu ya. Nah, ini untuk klasifikasi saya bilang tadi bahwa klasifikasi bisa dilakukan secara konvensional, melihat morfologinya, kemudian melihat morfologi koloninya, kemudian melihat morfologi selnya. Kemudian bisa dilihat kalau dilihat dari morfologi koloninya ya tentu warnanya, elevasinya, kemudian pinggirannya bagaimana. Kemudian kalau lihat dilihat dari kondisi mikroskopiknya, mungkin dilihat bentuk selnya, bagaimana tunasnya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, yang jelas bahwa untuk jamur atau bukan jamur, untuk yeast ini dia termasuk dalam Eumycocetes. Eumycetes ya, jadi Eumycetes. Kemudian kalau dia kelasnya dia termasuk dalam kelas Ascomycetes ya. Kalau yang jamur yang sebenarnya, tapi kalau jamur palsu dia termasuk jamur fungi imperfecti ini ya. Kemudian kalau ini kelasnya Ascomycetes, dia memiliki askus dia, jadi askus spora. Jadi ada suatu kantung begitu tempat daripada sporanya yang disebut dengan askus, makanya disebut Ascomycetes untuk yang jamur-jamur perkembangbiakan secara seksual. Saya kira itu jamur itu dulu untuk Kamir itu dulu. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Sampai jam berapa dek gini ya? sampai jam 15.40, Pak. 15.40 ya? Iya. Ya. Oke. Ada yang tanyakan tentang tentang Kamir? Saccharomyces? Untuk praktikum ini secara online ya. Jadi sudah diberikan Ibu Retno tentang tentang medium dan apa lagi satu itu ya. Tentang medium dan tentang tentang bentuk-bentuk atau morfologi sel ya. Iya, Pak. Nah, itu dibatasi lah pertemuannya di berapa kali? Di jadwal berapa kali ya? Kalau saya berapa kali pertemuan biar bisa saya tentukan materinya nanti. Jadi materinya sih tidak banyak. Paling tentang pewarnaan, kemudian tentang tentang pengukuran bakteri indikator, misalnya tentang E. coli ya, coliform dan E. coli begitu. Mungkin BioEC juga tentang tentang bagaimana menentukan daya hambat misalnya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu misalnya. Coba saya koordinasikan dulu ya, jadi berapa kali saya ini kalau misalnya satu kali ya mungkin atau dua kali saya include-kan jadi satu saja. Misalnya karena materinya itu tidak begitu banyak ya, tentang tentang pewarnaan, kemudian tentang penentuan bakteri E. coli itu misalnya sebagai indikator bagaimana menentukan itu. Dari makanan, kemudian dari dari air barangkali yang itu digunakan sebagai bakteri indikator itu. Ya. Ada pertanyaan tentang Kamir? Belum ada, Bapak. Ya. Oke, saya akan lanjutkan tentang kapang ya. Jadi kapang ini adalah jamur-jamur tentang bentuk filamen ya. Jadi berbentuk filamen ya. Jadi sering disebutkan dengan fungus atau fungi ya, atau fungi ya, atau mold juga bisa disebutkan. Ini banyak istilah-istilah. Ada jamur atau kapang juga ya. Kemudian dalam penjelasan ya nanti kita mengarah ke kapang saja. Jadi adalah untuk memudahkan penjelasan, walaupun ada yang bentuk dimorfik, artinya ada yang bentuk agak sulit kita gini kan, karena dia bisa berbentuk sebagai sel tunggal, juga bisa dia berbentuk sebagai filamen itu. Seperti misalnya yang tadi itu tentang Candida albicans. Nah ini untuk Candida albicans ya, ini kan banyak juga walaupun dia sebagai flora normal begitu kan
banyak kasus-kasus yang disebabkan oleh pada saluran genitalia wanita itu kan ya, kalau misalnya terjadi salah satu gangguan keseimbangan mikroflora dalam tubuhnya ya tentu bisa menyebabkan kandidiasis itu misalnya ya. Jadi bagaimana terutama pada orang-orang yang misalnya mengalami penyakit misalnya diabetes mellitus, sehingga terutama kekebalan tubuhnya menurun begitu, sehingga bisa saja bakteri-bakteri ini atau jamur-jamur ini yang tadinya bisa sebagai flora normal, tapi suatu saat dia bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi karena kondisi flora yang ada di saluran genitalia wanita itu tidak seimbang barangkali. Nah ini pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan kandidiasis ini ya, ini sangat bagus ya, jadi sangat bagus. Misalnya mencari mikroba-mikroba yang memiliki kemampuan dalam kaitannya mengendalikan kandida ini. Misalnya bisa menggunakan lactobacillus, saya yakin di saluran genitalia wanita itu juga ada lactobacillusnya. Jadi lactobacillus yang nanti mengontrol bagaimana perkembangan daripada Candida albicans ini. Nah, ikan ini perlu dicari juga Candida albicans lactobacillus ini. Jadi lactobacillus kalau di makanan kan sering digunakan sebagai probiotik di lactobacillus, termasuk juga olahan susu juga. Jadi karena ada orang-orang yang tidak toleran dengan susu, ya jadi dilakukanlah bisa memanfaatkan susu itu dalam bentuk olahannya, misalnya apakah keju, yogurt dan sebagainya. Jadi ada yang toleran, ada juga yang tidak toleran. Jadi yang tidak toleran misalnya, artinya kalau sedikit mengkonsumsi susu barangkali ya menimbulkan efek dia, misalnya apakah diare, apakah itu mungkin ada gatal-gatal barangkali, nah itu. Sehingga perlu dilakukan olahan susu dengan menggunakan lactobacillus misalnya, salah satunya adalah Lactobacillus bulgaricus misalnya. Tapi kalau probiotik itu sudah banyak dilakukan, jadi sudah banyak dikembangkan. Cuma dalam kaitannya mendapatkan kandidat-kandidat lactobacillus sebagai probiotik, nah ini kan dilakukan penelitian ya, jadi dilakukan penelitian dari tahap isolasi, eksplorasi begitu, kemudian lakukan tahap-tahap screening dia misalnya. Karena apa? Karena kalau kita menggunakan lactobacillus sebagai kandidat sebagai probiotik, nah tentunya kalau kita konsumsi dia kan perannya tetap ini maksimal kan begitu ya. Jadi begitu. Jadi karena melewati saluran pencernaan itu, sehingga kandidat-kandidat lactobacillus yang kita isolasi ini ya perlu kita uji dia. Apakah dia tahan dengan pH rendah, kemudian apakah dia tahan dengan baik itu ekstra empedu begitu, karena dia kan akan melewati lambung atau saluran pencernaan itu pH-nya rendah. Jadi kalau misalnya dia tidak tahan kan tidak percuma juga kita membuat probiotik kan begitu ya. Jadi harus perlu diadakan screening dia. Kemudian ketahanan terhadap ini ekstra empedu. Jadi karena cairan empedu juga bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan daripada probiotik itu. Jadi kita usahakan dia supaya tahan terhadap ekstra empedu begitu. Karena empedu itu kan sebagai sebagai dispersan dia, sebagai sabun dia di dalam pencernaan begitu, sebagai penyebar. Sehingga pada uji screening ya perlu dilakukan media itu tambahkan dengan ekstra empedu, apakah dia tahan mikrobanya. Tapi kalau tidak tahan berarti tidak bisa kita gunakan sebagai kandidat probiotik. Tapi kalau dia bisa tahan begitu, nah ini bisa kita, termasuk juga efek-efek yang lain barangkali, apakah dia bisa memiliki kemampuan melekat di dinding usus begitu. Kemudian apakah dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan misalnya giokolat misalnya, ya salah satu juga sebagai menyebabkan kanker pada ini mungkin pada saluran pencernaan barangkali. Nah itu juga bisa dilihat efektivitasnya ya. Jadi kalau kita mencari mengeksplorasi probiotik atau kandidat lactobacillus sebagai probiotik. Nah, apalagi kemarin sudah ada penelitian yang terkait dengan manfaat lactobacillus ya. Ada mahasiswa S2 begitu yang meneliti tentang kemampuan lactobacillus dalam menghambat Candida albicans ATCC. Jadi ATCC misalnya American People Collision Culture ya, itu yang digunakan sebagai standar dalam pengujian kandidat probiotik atau mencari daya hambat.
Oke, saya lanjutkan. Ini tentang kapang sudah ya. Jadi istilahnya, kemudian untuk lebih memudahkan saya beri istilah dengan kapang saja. Jadi untuk piramid. Jadi kalau pengertian ya, jadi pengertian dan morfologi ini merupakan kelompok organisme heteropit ya. Jadi dia bisa hidup pada atau saprofit ya, jadi pada media-media yang sudah jadi. Jadi pada media-media seperti misalnya apa yang mengandung karbon, nitrogen. Nah itu yang ini. Sebagai heteropit dia tidak bisa menciptakan makanan seperti misalnya pada tumbuhan atau pada alga yang memiliki pigmen untuk melakukan fotosintesis. Kemudian berinti ada membran ini membedakan seperti saya katakan tadi untuk membedakan antara prokariot dan eukariot. Jadi dia dibatasi oleh satu membran. Kalau pada prokariot ya tersebar kromosomnya. Kemudian berspora, kemudian tidak berklorofil, nah jadi sehingga dia tidak bisa menciptakan makanan sendiri. Ya. Kemudian ini bisa berupa benang-benang atau bercabang-cabang. Jadi selnya bentuk filamen ya. Nah ini saya bilang bahwa dinding selnya kitin, selulosa atau kedua-duanya. Jadi untuk kitin biasanya dia tersusun oleh beta 13 glukan atau beta 16 glukan. Ya, jadi kalau selulosa kan rantai panjang dari glukosa itu. Ini yang agak kalau misalnya di tanaman itu agak susah memotong, harus ada enzim selulase namanya untuk memotong gulanya ini, glukosanya ini, sehingga bisa dimanfaatkan dalam proses fermentasi selanjutnya. Nah, dalam kaitan dengan pemecahan ini ya tentu menggunakan enzim juga bisa, menggunakan mikroba juga bisa begitu. Terkait dengan silulosa ini. Yang biasanya banyak digunakan sebagai limbah, dia jadi limbah pertanian itu banyak mengandung silulosa dia ya. Kemudian kalau dilihat dari hubungannya dengan manusia ya tentu ada yang menguntungkan seperti misalnya tadi saya bilang ada fermentasi tempe, tape, oncom. Nah ini ya jadi kemudian ekstraksi enzim. Nah ini enzim Rennet itu banyak digunakan dalam kaitan dengan pembuatan keju dia. Jadi enzim itu. Kalau saya tanya ada enzim ini tanpa mikrobanya bisa tidak bekerja? Enzim tanpa mikrobanya bisa tidak bekerja? Ada yang bisa jawab? Ini ada Armida Asia Farhani. Kalau enzim tanpa mikrobanya bisa dia bekerja. Enzim saja itu misalnya. Armida Asia Farhani. Masih hadir room? Halo Bapak, iya Bapak. Ya, Maaf, ya. pertanyaannya bagaimana tadi Pak? Di sini Nah, putus-putus ini Pak. kan ada ekstra enzim. Jadi enzim itu kalau dia enzim ini artinya berdiri sendiri, dia bisa bekerja dia. Kalau enzim itu apa itu? Ada yang tahu enzim itu apa? Hamidah? Kalau enzim sendiri itu menurut saya, kalau sepemahaman saya itu enzim merupakan suatu zat yang bertindak sebagai katalis Bapak dalam Ya, organisme hidup. betul. Berarti dia berfungsi sebagai katalisator kan begitu ya. Jadi protein atau gabungan protein dengan senyawa lain kan begitu yang berfungsi sebagai biokatalisator kan itu. Dia memacu suatu reaksi tanpa berubah setelah reaksi itu berakhir kan gitu ya. Berarti kalau tanpa mikroba pun dia bisa berfungsi. Jadi misalnya enzim kita mempunyai misalnya anggaplah enzim protease begitu. Kita ada protein dan kita berikan enzimnya, dia bisa bekerja. Ya, jadi ingat kerja enzim itu kan ada situs aktifnya. Jadi ada situs aktifnya di mana substratnya akan melekat di sana karena perbedaan beda potensial begitu yang cukup tinggi sehingga komponen-komponen daripada substratnya itu akan dilepaskan membentuk produk dia atau lepas begitu sehingga membentuk produk dia ya. Sedangkan enzim kembali lepas dia. Nah itu saya bilang ya, jadi enzim bisa bekerja walaupun tidak ada mikrobanya di sana. Seperti enzim Rennet ini sebagai enzim proteolitik ya, yang sering digunakan dalam kaitan dengan pembuatan keju. Nah enzim Rennet ini dihasilkan oleh jamur mukor pusilu namanya, mukor pusilu. Jadi mukor.
Jadi nah ini juga bisa dalam kaitan dengan SCP, single cell protein juga banyak dimanfaatkan dalam kaitan dengan risupus ataupun mukor nih ya. Kemudian mukor dan risupus itu beda. Jadi beda kalau mukornya itu kalau dia struktur selnya dia tidak ada risuitnya, tapi kalau pada risupus itu ada risuitnya. Jadi risuit bagian tempat melekatnya daripada ini apa namanya substratnya ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini juga banyak juga digunakan dalam kaitan untuk pakan ternak. Seperti saya bilang tadi ya, jadi sebagai SCP dia single cell protein diformulasi di pakan konsentrat begitu. Sehingga nilai N-nya akan bertambah dia. Nilai N bertambah berarti asupan N pada ternak itu akan lebih banyak sehingga pertumbuhannya akan meningkat. Nah, itu digunakan dalam kaitan formulasi pakan ternak dia sebagai pakan konsentrat. Kemudian kalau yang merugikan tuh banyak, jadi ada pelapukan pada kayu, kemudian ada kerusakan pada makanan ya. Jadi misal kalau makanan dibiarkan begitu ya cepat rusak dia. Kalau roti dibiarkan ya jadi dalam waktu 3 hari barangkali sudah ditumbuhi oleh jamur dia. Dan jamur memiliki memiliki kemampuan hidup yang sangat tinggi ya, walaupun pada kondisi-kondisi substrat yang ekstrim ya. Misalnya pada kondisi-kondisi yang sedikit nutrisinya juga bisa jamur itu bisa tumbuh dia. Seperti misalnya kalau kita lihat di kita punya foto begitu, kembali dia di foto itu sering foto itu mengalami kerusakan karena di sana mungkin saja di sana ada air begitu kemudian ditumbuh oleh jamur sehingga menyebabkan foto itu akan rusak dia. Nah, ini juga penyakit atau keracunan. Nah, ini yang nanti kita bicarakan tentang penyakit atau keracunan mikotoksin ini. Yang memang ada relevannya dengan farmasi barangkali ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang keracunan toksin tuh ya tentu harus ada apa yang diberikan. Mungkin dalam kaitan dengan kalau misal bakteri juga ada yang menghasilkan toksinnya. Cuma kalau dalam kaitan dengan orang keracunan apa yang perlu dilakukan, tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan. Jadi harus kita memiliki senyawa anti racun lah itu enggak seperti itu. Jadi untuk menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini kalau kita lihat dari contoh-contohnya, ini ada daging yang kena dan sudah tercemar jamur, begitu kemudian termasuk juga buah, termasuk juga minuman-minuman kaleng ini. Kemudian di buah juga sering juga kita ditumbuhi oleh jamur ya, jadi jamur. Kemudian untuk morfologi mikroskopisnya itu ada sungai HIPA begitu ya. Jadi HIPA-nya itu kalau dilihat dari ininya ada berdasarkan struktur, ada juga berdasarkan fungsi ya. Jadi kalau berdasarkan struktur HIPA tanpa septat, sungai sinusit ya. Kemudian berseptat dengan sel-sel berinti dia. Jadi ada juga makanya itu ya, kalau misalnya dalam satu septat itu ada satu inti berarti sungai uninukleat. Kemudian kalau ada banyak inti sungai multinukleat kan gitu ya. Nah, nanti coba kita carakan di septat itu ada suatu lubang kecil yang menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lain. Ada lubang. Nah, di sana biasanya ada suatu kristal-kristal ya, yang tadi fosfor begitu dan sulfur begitu ya. Fosfor kalau tidak salah itu yang jelas bahwa lubang daripada itu bisa ditutupi. Nah, sehingga pada saat kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan atau ada senyawa kimia yang mungkin merusak selnya itu bisa secara dia bisa menutupi gininya lubangnya itu sehingga tidak bisa mempengaruhi sel berikutnya itu. Ya. Jadi fungsi berdasarkan struktur. Kalau berdasarkan fungsi ada sungai HIPA vegetatif dan ada juga HIPA generatif ya. Jadi kalau HIPA vegetatif berfungsi untuk bertanggung jawab terhadap pengambilan makanan barangkali. Kemudian kalau HIPA generatif ya bertanggung jawab terhadap bentukan spora dia. Nah, kumpulan daripada HIPA itu sungai miselium ya. Kemudian ada modifikasi daripada HIPA. Jadi modifikasi itu bisa berbentuk sklerotium artinya ikatan kompak betul. Jadi pergunakan dalam kondisi-kondisi pertahanan daripada jamur itu. Pada kondisinya lingkungan yang kurang bagus begitu, dia bisa membentuk ikatan miselia yang kompak yang disebut dengan sklerotium ya untuk pertahanan. Nah, ini struktur HIPA ya.
ada sel seperti saya katakan tadi bahwa ada 1,3 juga sekidin ya. Jadi 1,3 beta 1,3 glukan dan beta 1,3. Maka kalau misalnya ada anti jamur begitu, biasanya yang bekerja itu ada enzim-enzim yang mampu menguraikan atau mendegradasi dinding dinding jamur ini. Ya, misalnya dia menghasilkan, jamur itu juga bisa menghasilkan seperti misalnya trichoderma itu kan dia bisa menghasilkan 1,3 beta gluconase namanya dan beta 1,6 gluconase ya. Nah, ini saya bilang ada septum di sini. Jadi septum ini ada lubang di sini yang menghubungkan sel satu dengan sel yang lainnya. Nah, ini sungai sinosit ya, sedangkan ini hiperreseptor. Jadi kalau misalnya ada banyak inti sungai multinukleat ya. Nah, kalau digambar di bawah ini saya bilang ada lubang ya. Jadi lubang ini ada kristal yang saya bilang kristal yang disebut dengan woronin bodies namanya. Jadi woronin bodies namanya. Kristal-kristal ini. Kalau tidak salah dia terjadi fosfor ya, fosfor terjadi fosfor. Nah, ini bisa menutup lubang ini sehingga pada saat ini dia tidak akan mengenai sel berikutnya. Kemudian pada saat dia menumbuhkan ini pada bagian ujungnya yang melakukan penetrasi barangkali pada bagian ujungnya. Nah, itu ya. Nah, sudah berdasarkan ini ada juga yang memiliki tubuh buah ya, seperti misalnya kalau kalian lihat ada jamur-jamur yang kalian sering makan, misalnya ada jamur kuping begitu ya. Jadi ada jamur-jamur yang dijual sebagai crispy itu ada tubuh buahnya di sana. Jadi kalau misalnya kalau sekarang kan agak susah. Kalau saya dulu karena banyak sawah, begitu banyak kotoran sapi, biasanya ada juga jamur-jamur yang tumbuh di sana apalagi pada saat musim hujan. Jadi ada tubuh buahnya seperti ini. Ada payungnya, kemudian ada bagian mungkin bagian ininya, bagian tubuh buahnya, bagian tubuhnya itu. Nah, ini pada bagian tubuhnya ada hipanya, kemudian pada payungnya mungkin ada banyak sporanya. Atau struktur reproduksinya banyak di sini. Kemudian misalnya kalau sporanya lepas, maka dia akan tumbuh menjadi individu baru dia. Jadi bergerminasi dia. Nah, itu pertumbuhan daripada jamur yang berbentuk ini biasanya termasuk jamur-jamur tingkat tinggi ya. Jamur-jamur tergolong dalam Basidiomycetes dia. Kemudian kalau reproduksi ini juga ada yang bentuk aseksual. Jadi hanya menanam sepotong hipa saja juga bisa tumbuh dia. Kemudian kalau spora aseksualnya ya ada conidium, kemudian ada clospora, ada sporangiosspora. Kalau conidiumnya misalnya ditemukan pada Aspergillus juga ada, kemudian pada Trichoderma juga ada. Ya, kemudian arthrospora ini pada potongan hipanya. Jadi potongan hipa itu bisa sebagai spora, kemudian bisa tumbuh menjadi individu baru. Kemudian ada juga sporangiospora. Ini sporangiospora ini ada dalam suatu sporangium dalam suatu kantung, misalnya pada Rhizopus atau pada Mucor juga sporangiospora namanya. Kemudian ada juga Chlamydospora ini sebagai resting cell ya. Ini spora-spora seksual, jadi mengandung cadangan makanan. Jadi pada bagian hipanya itu ada yang membesar, berdinding tebal, biasanya di sana ada spora Chlamydospora. Ini berdasarkan ini juga bisa dilakukan identifikasi suatu jamur ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada Chlamydospora yang saya bilang tadi pada hipanya yang membesar bentuk spora begitu. Nah, ini kalau arthrospora potongan hipanya nih. Jadi potongan-potongan hipa ini bisa ditumbuhkan pada media baru begitu sehingga dia akan tumbuh menjadi koloni jamur. Kemudian ini sporangiosspora di pada Rhizopus juga ada, pada Mucor juga ada. Ini tempatnya sungai sporangium gitu. Pendukung daripada sporangium ini sungai sporangiospor ya, sporangiospor namanya. Nah, ini kalau pecah dia nih kan sporanya akan keluar, kemudian akan tumbuh pada substrat begitu. Kemudian dia akan menjadi individu baru. Ini Chlamydospora ya, atau semua Conidiospora ini semua pada Penicillium juga bisa, pada Aspergillus juga ada Conidionya. Nah, itu ya. Nah, ini pada ini cuma Blastospora, ini pada Trichoderma biasanya ada juga Blastosporanya. Jadi semacam tunas dia pada selnya gitu. Pada Trichoderma. Kemudian kalau spora seksualnya juga ada oospora, kemudian ada zygospora, kemudian ada juga azospora dan basidiopora. Ini spora-spora seksualnya. Jadi spora seksual ini berdasarkan pembentukan spora itu dibentuk melalui pertemuan gamet dia biasanya. Jadi ada gamet jantan dan gamet betina bertemu, ini akan bentuk spora dia.
Gitu. Jadi sedangkan artrospora tanpa ada pertemuan gamet ya. Itu yang membedakan antara spora seksual dengan spora aseksual dengan seksual ya. Nah, ini kalau kita lihat Zygosspora misalnya pada Rhizopus ya. Jadi kalau ada hifa-hifa yang mengandung walaupun sama dia gininya, tapi dia sifat fisiologisnya berbeda karena ada gamet jantan dan gamet betina ini bertemu, kita akan membentuk progametaknya dia. Jadi progametaknya begitu, kemudian ini akan membentuk dua, jadi sel suspensor nama sel pendukung, kemudian ada juga gametaknya. Kemudian setelah itu melakukan fertilisasi begitu, sehingga membentuk sigot dia. Nah, sigot ya. Sigot berkembang menjadi Zygosspora, kemudian melakukan meiosis dia. Jadi dari 2N menjadi N begitu, sehingga kembali dia. Jadi kembali mengandung N dan sporanya akan jatuh pada substrat begitu, kemudian tumbuh lagi bergeminasi. Nah, kemudian sifat-sifat sporanya ada yang jantan dan ada yang betina, bila ditandai dengan positif atau strain positif, kemudian ada strain negatif begitu ya. Nah, ini begitu siklusnya. Begitu siklus dari pembentukan Zygosspora. Ya, jadi ini bersifat secara seksual ya. Secara seksual ya. Ini biasanya pada Rhizopus ataupun pada Mucor ya, pada Mucor. Sedangkan kalau ini kan dia tanpa melalui pembentukan, ini sungai spora aseksual ya, pembentukan sporangium pada sporangium pada sporangium, sedangkan ini sungai sporangiopor dia pendukungnya ya. Nah, ini penjelasannya pembentukan spora ya. Jadi tadi saya bilang dua hifa yang serasi berdekatan, saling berdekatan bersentuhan membentuk progametangnya gitu ya. Jadi membentuk sekat gitu. Kemudian setiap memisahkan menjadi dua sel, gametnya ada suspensor yang saya bilang tadi. Untuk zigot, kalau menjadi sinusigot, menambah menjadi Zygosspora, kemudian melakukan meiosis sudah lagi. Dari meiosis dari 2N menjadi N ya. Demikian seterusnya untuk pembentukan siklus hidup daripada Zygosspora. Kemudian kalau Ascospora seperti ini ya. Hanya bedanya di sini dia membentuk askus dia. Jadi membentuk askus pada proses seksual daripada jamur-jamur yang membentuk spiral adalah kamir juga bisa dia membentuk seperti ini ya. Kamir lain gini, artinya bentuk Ascospora juga dia. Jadi jamur jenis jamur lain dia ya, untuk membentukkan kelompok daripada Ascomycetes. Jadi ada hifa yang serasi juga sama. Jadi ini bersatu begitu, kemudian ini melakukan kontak begitu antara Antheridium dan Ascogonium ini. Antheridium kan gamet jantan, Ascogoniumnya gamet betina yang mengandung spora. Ini kontak begitu bentuk badan buah begitu. Kemudian pada badan buahnya, pada bagian sisinya ini akan timbul disebut askus, jadi askus di kariot ya. Kemudian bersifat diploid dia ininya penyatuannya itu. Kemudian melakukan meiosis dia lagi. Jadi meiosis dari 2N menjadi N ya. Begitu seterusnya sampai membentuk spora, kemudian kembali membentuk ini badan buah ini, kemudian sama seperti ini. Di dalam badan buah ini ada spora-spora yang bersifat haploid. Jadi bersifat haploid ya. Jadi mengandung satu nukleotida dia, satu N dia ya. Kemudian ini pada kamir juga sama ya. Jadi kalau ada yang kamir yang serasi begitu dia akan bersatu. Kemudian mengenai karyogami dan plasmogami begitu, kemudian melakukan meiosis sama. Jadi cuma di sini dari 4 membentuk 8 spora begitu. Kemudian akan dilepas ke lingkungan, kemudian tumbuh menjadi individu baru. Ya, jadi ia membentuk 8 spora. Sedangkan kalau pada spora ini itu lebih banyak dibandingkan dengan spora seksual ya. Kemudian kalau Basidiospora ini biasanya 4 yang terbentuk. Jadi sama tadi jadi hifa yang serasi begitu. Jadi hifa yang serasi, kemudian membentuk tubuh buah lagi di pada bagian payungnya ini ada sporanya begitu yang di karyotik itu mengalami sudah mengalami penyatuan begitu. Kemudian juga mengalami meiosis dia ini. Cuma meiosis pada bedanya di sini adalah dia membentuk 4 spora dia. Jadi basidium dengan 4 penjuluran. Sedangkan pada Ascospora sampai 8 dia membentuk.
Ya. Nah, ini kalau oospora, ini ada antheridium dan oogonium begitu. Antheridiumnya adalah gamet jantannya, kemudian oogonium tempat daripada ininya sporanya begitu. Sedangkan oosphere adalah sel gamet betinanya, sel gamet betinanya. Ya, setelah mengalami penyatuan begitu di sini sama ya, jadi mengalami meiosis juga. Ya cuma bedanya di sini ada antheridium dan oogonium, dan tempat daripada spora ini cuma oogonium namanya. Sedangkan tadi basidium, kemudian ada juga ascus ya, ascus basidia, ada ascus disebut yang tadi itu tempat sporanya ya. Nah, kalau sifat morfologi koloni, jadi ada bentuk kalau kita lihat dan ukurannya, teksturnya, kemudian warnanya juga salah satu dalam hal kita mengidentifikasi ya. Kemudian seperti tadi juga secara molekuler juga bisa kita lakukan dengan melihat ITS-nya juga, ITS 1 dan ITS 2-nya. Nah, seperti tadi ada 18 sRNA, kemudian ada 5.8 sRNA dan ada 28 sRNA. Nah, di antara sekuen DNA yang ada pada 18 sRNA dengan 5.8 itu ada ITS 1, kemudian ada ITS 2. Itu sekuen DNA yang nanti bisa dilihat variasi genetiknya atau urutan nukleotidanya. Nah, itu salah satu digunakan dalam kaitnya mengidentifikasi jamur secara molekuler dengan menggunakan PCR itu. Dengan catatan primer harus punya ya. Jadi kalau PCR tidak bagaimana memperbanyak DNA secara in vitro. Jadi tentu harus tahu juga gini ya, komponen-komponen apa yang digunakan terkait dengan kita menggunakan PCR itu. Jadi harus ada template-nya, kemudian harus ada primernya, kemudian harus ada DNTP-nya, kemudian harus ada tag polimerasenya yang nanti akan mengaplikasi sekuen DNA-nya itu. Seperti misalnya kasus dalam kita mendeteksi COVID-19 ini kan ya harus kita punya template-nya. Jadi template kan sampel orang itu. Kemudian primer yang kita miliki, jadi untuk bisa mengamplifikasi bagian spesifik daripada ininya template itu yang mewakili yang digugakan sebagai menentukan dalam hal ini kita mendiagnosis COVID itu misalnya. Jadi sudah primernya, kemudian ada template-nya, ya template sampelnya, kemudian harus ada DNTP-nya, kemudian harus ada tag polimerase yang nanti bisa mengamplifikasi DNA itu. Gitu. Jadi dilihat nanti di elektroforesis dengan menggunakan gel agarus begitu ya. Jadi dilihat profilnya harus ada marker di sana. Jadi marker virusnya itu. Jadi kalau misalnya bagian markernya itu satu garis dia dengan markernya itu sudah menunjukkan bahwa mengindikasikan bahwa sampel itu terdeteksi. Begitu juga dalam kait dengan mengidentifikasi jamur. Biasanya amplifikasinya sekitar 500 ya 500 atau di bawah 1000 lah biasanya untuk amplifikasi DNA bakteri jamur. Sedangkan kalau bakteri udah sampai 1.500 di atas 1.000 biasa untuk mengamplifikasi baru kita bisa lihat membedakan sekuen DNA pada pada template-nya itu. Jadi berapa yang kita gunakan dalam kait. Nah, setelah itu biasanya dalam kait identifikasi sekuen yang kita dapatkan itu biasanya kita menggunakan BLAST, biasanya di BLAST di NCBI biasanya, jadi Genbank ya, Nationality Center Biotechnology Information. Nah, itu biasanya NCBI. Jadi ada Genbank. Jadi sekuen DNA yang kita cocokkan di sini ada programnya begitu. Kemudian kita lihat nanti di sana apa bakteri ataupun jamur yang kita identifikasi. Ada Genbank yang sudah ada orang mengupload biasanya sekuen DNA dari masing-masing jamur itu atau bakteri itu. Sehingga kita bisa dengan secara otomatis bisa menentukan bahwa sampel yang kita miliki ini termasuk spesies ini begitu. Jadi kemiripannya misalnya 99%, sekian persen, atau 100% gitu. Berarti kalau 99% itu berarti ada satu DNA urutan nukleoida yang berbeda dengan yang ada di Genbank itu. Jadi di NCBI itu. Ya, itu caranya dalam kait mengidentifikasi bakteri dan jamur. Kemudian sifat fisiologis. Nah, ini pertumbuhan kapang adalah Aspergillus
AW-nya. Jadi salah satu juga bagaimana kita mengendalikan pertumbuhan kapang ya salah satu menekan daripada water activity-nya, jadi kandungan airnya. Jadi biasanya di bawah 0,9 ya baru bisa kita ini kan agak aman ya dengan artinya tidak bisa bergerminasi lah. Ini ada sporozoa tergantung juga spesiesnya ya. Misalnya ada juga yang bisa tumbuh pada 0,62, 0,93. Misal 0, penicillium bisa tumbuh pada 0,99 untuk AW. Jadi water activity, kandungan air pada substrat itu. Kemudian kebutuhan temperatur, ada termofilik, kemudian ada mesofilik, kemudian ada psiklofilik. Jadi di bawah 0 derajat juga bisa ada yang tumbuh jamur ini. Kemudian kebutuhan oksigennya jadi ada aerobik, kemudian ada mikro aerofilik, kemudian ada juga anaerobik obligat nih seperti saya katakan tadi. Jadi rumen misalnya. Ya jadi kebutuhan oksigennya. Ini saya pernah mengisolasi bakteri ini agak susah ya. Jadi harus diguyur dengan CO2 dia. Jadi kita harus memiliki NCAS ataupun laminar airflow yang sudah diguyur dengan CO2 supaya kondisinya betul-betul anaerob dia. Jadi kalau misalnya ada oksigen dia mati dia. Jadi mikroba yang kita isolasi agak sulit ini. Jadi makanya kalau kalian yang melakukan penelitian terkait dengan mikroba yang bersifat anaerob itu agak susah ya. Jadi harus kita lengkapi dengan instrumennya. Baik inkubatornya maupun tempat mengambil sampelnya. Kemudian itu agak susah kita gini. Apalagi bekerja dengan menggunakan rumen ini biasanya ya ada bakteri-bakteri yang bersifat atau mikroba-mikroba yang bersifat obligat yang agak susah ya. Kemudian kebutuhan pH, jadi kisaran 2-8 juga bisa tumbuh dia. Ya. Kemudian kebutuhan zat pemakanan ya pada media yang nutrisinya terbatas yang saya bilang tadi. Jadi pada kondisi media kritis begitu dia bisa. Kemudian kapang mempunyai enzim amilase, konvertinase, lipase, selulase juga dia. Artinya ada bakteri-bakteri atau kapang yang memiliki kemampuan memecah misalnya Aspergillus niger biasanya. Jadi biasa hidup di sampah-sampah itu ya. Sampah-sampah organik misalnya limbah pertanian misalnya. Karena dia memiliki kemampuan enzim selulase. Ini di penelitian banyak di S1 juga dikerjakan ya. Terkait dengan bagaimana pemanfaatan mikroba-mikroba ataupun jamur penghasil enzim selulase dalam kait dengan pengolahan atau pembuatan pupuk itu misalnya yang sudah dilakukan. Kemudian penghambat pertumbuhan kapang jadi ada mikostatik, misalnya asam sorbat, propionat dan asam asetat juga termasuk fungisida ya. Yang bedanya di sini mikostatik dengan fungisida, kalau mikostatik hanya bisa menghambat saja. Sedangkan kalau fungisida bisa membunuh. Nah, bagaimana ininya membuktikan bahwa ini bisa kita lakukan? Jadi bisa kita lakukan secara laboratorium ya. Apakah senyawa itu bersifat fungisida ataupun mikostatik? Misalnya kita menggunakan ekstrak itu misalnya menggunakan paper dish ataupun dengan menggunakan kertas sakram begitu ya. Kemudian kita ujikan misalnya pada cawan petri yang sudah berisi jamur begitu. Kemudian kalau misalnya ekstrak itu memiliki kemampuan, biasanya dia untuk solo bening dia di sekitar cakram itu. Kemudian kita coba angkat ya gininya, setelah masa inkubasi 24 jam sudah kita angkat begitu. Kita cakram yang tadi yang bening itu begitu. Kemudian lanjutkan inkubasi. Kalau dia tetap menimbulkan solo bening, berarti dia bersifat sebagai membunuh dia. Bersifat fungisida dia. Tapi kalau misalnya zona bening itu kembali ditumbuhkan oleh jamur, berarti dia bersifat sebagai mikostatik. Itu caranya membuktikan bahwa apakah bahan aktif yang kalian dapatkan itu dia bersifat menghambat atau membunuh. Itu caranya salah satu dalam kaitnya menguji ya secara in vitro. Kemudian klasifikasi ini ada ada kelas Phycomycetes, yaitu misalnya mukor dan seterusnya. Ini biasanya kelas-kelas Phycomycetes ini adalah jamur-jamur yang primitif biasanya, dia tidak memiliki septat ya. Tidak memiliki septat.
Ini sebagai jamur-jamur primitif ya, Tomicomycetes. Kemudian ada Ascomycetes, kemudian ada Basidiomycetes, kemudian ada Diodoromycetes ya. Diodoromycetes. Nah, ini ada beberapa klasifikasi, ada juga yang tergantung buku yang digunakan nanti dalam kaitan mengidentifikasi ya. Nah, ini ada Phycomycetes, biasanya berjamur primitif itu yang ditandai oleh tidak adanya cetat pada hipanya. Misalnya mukor dan supus. Kemudian Ascomycetes memiliki ascus, ya Candida albicans juga ada yang memiliki ascus kan. Kemudian termasuk juga Pedrae hortai ini yang kalau tidak salah menyebabkan pada kulit kepala ini, Pedrae hortai. Kemudian ada Agaricus compestris. Kemudian ada juga jamur-jamur yang Diodoromycetes adalah kelompok-kelompok jamur yang hanya memiliki perkembangbiakan secara seksual saja, aseksual saja. Tapi perkembangan berikutnya Aspergillus juga ini apa namanya dalam kaitnya dengan ini dia juga bisa memiliki perkembangan secara seksual, maka tergantung buku yang digunakan ya. Jadi dalam kaitan ini berlaku tidak mutlak sekali ya, tidak mutlak sekali mengenai pengelompokan daripada kelas-kelas jamur ini. Nah, ini coba mukor dan disebut saya ini kan bedanya di sini ada risuitnya ya. Ada risuit, di sini tidak ada risuitnya pada mukor. Nah, ini biasanya antara spora antara hipa yang satu dengan hipa yang lain yang antara pembentukan sporangiumnya ini sungai stolon namanya. Kemudian ini sporanya ada sporangiopor, kemudian sporangium ini di dalam sporangium ada spora ada pada Rhizopus. Dan kalau kepada Aspergillus ya seperti ini ya. Dia adalah fisikalnya, kemudian ada sterigma ini merupakan bantalan daripada conidianya, sterigmanya. Kemudian ada fisikal, kemudian ada variasi daripada hipa. Pada Aspergillus ya disebutkan foot cell ya, sel kaki. Jadi sel kaki ini merupakan variasi dari pembentukan hipa. Ya, itu disebutkan foot cell ya. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh yang saya tidak akan ginikan lagi. Kemudian yang menarik lagi ya, ini kelompok Basidiomycetes adalah ada jamur mushroom ini. Jadi ini adik bisa teliti ini ya terkait dengan mushroom ini. Jadi karena dia mengandung zat psilocybin atau psilocybin setelah masuk dalam tubuh menghasilkan psilocina dia. Nah, ini menyebabkan terjadinya halusinasi di mana menyebabkan orang itu menghayal. Jadi merasa gembira saja itu misalnya. Ya, karena dia mengandung psilocybin. Ini jamur meslin ini. Nah, ini saya bilang disebut magic karena memiliki kandungan halusinogenik ya berupa psilocybin ini. Senyawa ini yang dipecahkan menjadi psilocin dalam tubuh dan bentuk psilocin yang mengibarkan orang itu dapat merasakan bahagia, suara aroma dan sensasi-sensasi tertentu dia. Jadi banyak juga digunakan sebagai, bahkan kalau sekarang sudah ada undang-undangnya kalau tidak salah, kalau saya pernah dengar di Pak Ngurah di forensik ya. Pak Ngurah itu salah satu alumnus kimia yang bekerja di forensik, sudah pernah menceritakan bahkan ini sudah diundang-undangkan sebagai obat terlarang bahkan ini ya. Jadi karena dia mengandung psilocybin ini di dalam tubuh mengubah jadi psilocin yang menyebabkan orang itu bisa berhalusinasi. Nah, ini isolasi jamur tidak begitu susah ya. Jadi jamur kelompok jamur kemudian dilakukan dengan metode pengenceran, kemudian isolasinya kita tubuhkan secara medium baru ya dengan menggunakan media baru, kemudian kita inkubasi. Setelah mendapatkan kultur murni mungkin kita simpan dalam bentuk media miring dia nanti. Jadi media miring ini adalah media agar begitu ya, jadi dipanaskan kemudian dimiringkan dia kemudian dia akan membeku. Apa tujuan pemiringan ini? Ada yang bisa jawab? Jadi media miring ini tujuannya adalah untuk memperluas permukaan dari medium ini sehingga kita mudah menyetriknya. Nah, itu semua media miring ya, jadi mudah menyetik, kemudian kita simpan di kulkas. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini ada 93 cukup banyak ya, jadi cukup banyak. Mudah-mudahan semuanya goal nanti.
jadi goal, jadi jadi sarjana farmasi, kemudian bisa lanjut ke profesi. Karena sementara ini saya dengar profesinya sekarang ujiannya itu adalah ujian nasional. Jadi Menkes yang mengeluarkan ininya. Menkes yang mengeluarkan sertifikat atau soal-soal terkait dengan mendapatkan sertifikat ini apoteker ini. Kalau dulu masih di kita di farmasi barangkali. Tapi kalau saya dengar terakhir, karena anak saya kan tahu, jadi anak saya di farmasi begitu. Sekarang udah ini apoteker. Dia kemarin tes tes apotekernya, dan kemudian banyak juga yang tidak lulus begitu. Nah, itu saya wanti-wanti dari sekarang, pelajari dengan serius. Kalau memang kalian ingin jadi seorang apoteker ataupun ini harus betul-betul serius belajarnya ya. Jadi jangan tanggung-tanggung, karena saya lihat pengalaman, saya yakin kalian juga seperti itu. Jadi tidak berhenti belajar, jadi sampai siang malam itu belajar ya. Bahkan itu karena pengalaman saya lihat dari anak saya yang sudah di farmasi, tamat farmasi, kemudian mengikuti apoteker, kemudian apoteker dia tes kemarin, jadi sudah sudah was-was juga tidak lulus begitu. Saya syukur juga lulus anak saya. Kemudian mungkin hari tanggal 5 ini diambil sumpahnya terkait dengan profesi apotekernya. Jadi kalian saya kira seperti itu nanti juga sama. Jadi jangan tanggung-tanggung, belajar yang serius. Saya berdoa nanti supaya semua kalian ini sebagai seorang apoteker nanti. Ya. Jadi tentu juga saya cuma mengantarkan saja begitu. Jadi tergantung dari perjuangan kalian nanti. Jadi perjuangan kalian, kemudian kalau kalian tidak mau berjuang, ya saya kira juga tidak akan. Sama seperti di biologi, kalau misalnya biologi walaupun dianggap sebelah mata begitu, kalau kalian serius di sana, banyak yang sukses juga. Jadi ahli ular juga ada begitu. Kemudian juga ada yang melanjutkan sampai S3 juga ada. Bahkan dia sebagai dosen sekarang di Warmadewa. Karena dia serius dia. Mengikuti kuliah, kemudian mencari beasiswa begitu kuliah. Nah itu ya. Jadi sama. Saya cuma mengantarkan, kemudian tergantung dari kalian, perjuangan kalian nanti. Mudah-mudahan kalian semua sukses nanti. Ada yang ditanyakan? Jadi ada 93 orang. Mudah-mudahan semuanya disukses ini. Ya. Dan perlu persiapan untuk ujian kompetensinya nanti. Di ujian kompetensi itu yang perlu diambil penting nanti. Kalau ada dari kalian yang lagi mengambil profesi apotekernya nanti. Itu ya. Oke, dah ditanyakan. Kalau ada yang tidak ditanyakan, saya pertemuan tadi saya akhiri nanti. Kemudian slide saya akan berikan. Kemudian pelajari apa yang saya berikan, dan saya catat apa yang saya berikan, atau catat kecil di gini, kecil ya.